Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. I'm Farah Shafira, and here I would like to explain about expressive function, informative function, and vocative function. In this video, I make to fulfill task translation 1, and for fulfill task mid-test term. Okay guys, don't forget to subscribe, comment, and like this video and another video in my channel. Okay, happy watching. Okay, for discussion today, the first, meaning of expressive function, the second, the meaning of informative function, the third, the meaning of vocative function, and the last, conclusion. Okay, let's begin. Okay, for the first material is expressive function. The expressive function in translation refer to conveying the subjective attitude or emotion of the writer or speaker toward the subject being described. Jadi fungsi ekspresif ini dalam penerjemahan mengacu pada penyampaian sikap atau emosi subjektif penulis atau pembicara terhadap subjek yang dideskripsikan. Maksudnya, subjek ekspresif ini adalah penerjemahan yang mengacu pada emosi, sikap dari kata tersebut bagi si penulis atau si pembicara terhadap subjek yang akan kita deskripsikan. Seperti itu. For the example of expressive, the first ada slang. Slang itu adalah bahasa gaul. Bahasa gaul di sini maksudnya adalah istilah-istilah bahasa gaul yang seringkali bersifat spesifik secara budaya dan dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penerjemahan. Okay, the second, idiom. Idiom adalah frasa yang memiliki arti kiasan yang berbeda dari harfiahnya. Penerjemah harus mencari padanan idiom atau frasa dalam bahasa sasaran yang memiliki nada dan makna yang sama. Okay, the third, vulgarism and taboo words, yaitu adalah kata-kata tabu dan vulgar. Mereka dapat memilih untuk menggunakan eufemisme atau istilah yang setara secara budaya dan bahasa sasaran untuk menyampaikan nada dan makna emosional yang sama. The next, diminutive and hypocorism, itu bisa disebut dengan kata kecil atau hypocorism. Ini adalah kata atau frasa yang mengekspresikan kasih sayang atau kemesraan. Penerjemah harus menemukan kata atau frasa yang setara dalam bahasa sasaran yang menyampaikan nada dan makna emosional yang sama. Contohnya kayak we can say the name is Putri. For the diminutive and hypocorism, and we can say honey, like that. Okay, the next, kata seru atau kata onomatopoeia, yaitu adalah kata-kata yang menirukan suara atau penyampaian emosi yang kuat. The next, ada susunan kata dan penggunaan kata yang memiliki fungsi kecil. Contohnya di sini ada kata dari adalah are, is, kayak gitu. The last is word endings atau akhir kata. Akhir kata ini penerjemah harus menyampaikan makna dari akhiran kata tersebut. Misalnya seperti bentuk jamak dan bentuk kata kerja teks sumber. Okay, the second, informative function. The informative function in translation involves the communication of information, affirming or denying proposition, describing the word, or reasoning about it. Jadi fungsi informatif ini adalah penerjemahan yang melibatkan komunikasi informasi, menegaskan atau menyangkal proposisi, menggambarkan dunia atau bernalar tentang dunia. The first, terminologi management, yaitu penerjemahan yang berfokus pada penggunaan terminologi yang akurat dan konsisten
dalam penerjemahan. Second, clear language and information atau bahasa dan informasi yang jelas. Dalam penerjemahan informatif ini, penerjemah harus menggunakan bahasa yang jelas dengan sedikit istilah teknis untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat umum. The third, understanding the source text atau memahami teks sumber, yaitu penerjemah ini harus benar-benar memahami teks sumber itu, termasuk tujuan, genre, nada, dan kompleksitasnya. The next, feedback and testing atau umpan balik dan pengujian. Jadi dalam umpan balik ini, penerjemah dapat menguji hasil terjemahan mereka dengan sampel pembaca dari berbagai tingkat pendidikan. The last, target audience analysis atau analisis pembaca sasaran. Jadi penerjemah ini harus menganalisis terlebih dahulu kebutuhan, harapan, dan tingkat pendidikan audiens, target audiens untuk menyesuaikan terjemahan yang sesuai. Jadi dalam analisis ini harus memahami audiens dan membantu dalam mengadaptasi gaya dan kompleksitas bahasa untuk memastikan keakuratan dan relevansi. Jadi dengan menerapkan strategi ini, penerjemah dapat menjaga keakuratan dalam terjemah informatif dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dengan jelas, efektif, dan tepat untuk audiens yang dituju. Okay, for the last, the meaning of vocative function. This function is used to appeal to the reader or listener. The core of this function is the readership, and the purpose is to act, feel, or think in response to the text. Jadi fungsi ini digunakan untuk menarik pembaca atau pendengar. Inti dari fungsi ini adalah pembaca dan tujuannya untuk bertindak, merasa, atau berpikir dalam menanggapi teks. Okay, for example, Quran, all mankind, and that we have created from female and male, and made you people and tribes that you may know one another. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi di sini si penulis ini menyampaikan fungsi dari vokatif ini untuk menarik pembaca dan membuat si pendengar menjadi merasa atau berpikir dalam menanggapi teks tersebut. Okay guys, that's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.